Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang cek bicek sanak jigon tetanggo wong Plembang Galo yang lagi nonton TPI Sumsel. Muncul lagi cek Idon Rifai di podcast Bahasa Plembang ya. Ini aku lagi nyekel buku kitab kaget ku jelas ke kalau sudah kita bahas sama-sama ya. Tapi nek buka dengan pantun dulu, boleh? Boleh. Pergi ke pasar beli kelapa. Nah, jangan lupa ngawak sangke bambu. Naskah kuno jangan dilupa karena nyimpen ilmu dari waktu ke waktu. Nah, ini naskah kuno yang ku cekel ini, tapi kaget kita lebih jauh lagi dan ini memang buat kita lebih lebih paham kaget. Sudah tuh burung nuri hinggap di dahan. Pacak pula berkicau merdu di pagi hari. Kemudian naskah kuno warisan peradaban, cermin jati diri bangsa sendiri. Nah, ini. Jadi hari ini kita mengangkat tema merawat naskah kuno. Yang ku cekel ini adalah naskah kuno. Kaget berapa tahun umurnya. Kita akan ngobrol sama-sama dengan narasumber ini yang sudah di depan kami ini. Beliau adalah Kemas Haji Andi Saripudin MAG. Jadi kaget kita lebih jauh bertanya dengan beliau ini. Ya. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, benar-benar saos. Coba jabatan di UIN apa tadi? Kalau kulo ini sebagai Kepala Laboratorium Naskah Melayu Pasca Sarjana UIN Denpasar Palembang. Nah, jadi memang pas lah jabatannya di situ yang digeluti Gosamo, Kepala Kepala Laboratorium ya, Naskah Melayu Pasca Sarjana UIN ya. Oke. Ini nih di depan rai kita ini kan banyak kitab nih Ustaz. Kira-kira. Nah, mohon maaf, karena ngapa aku tersebut Ustadz itu karena memang beliau ini juga Imam Masjid Agung Jaya Wikramo. Jadi harus kita spontan baik. Ini kira-kira pacak dijelaskan dah ini kitab ini apa dia seperti apa? Ya. Jadi di hadapan kita ini, kira-kira ini ada barang-barang lama kalau, barang-barang buruk ya. Kalau jingok dari fisiknya, nah itu ya. Apa ini karena nyingoknya lah sudah lodo. Nah, lodo itu bahasa gitu, lodo lah sudah lodo artinya kalau tidak benar-benar kita megangnya pacak perut nih. Nah, malah hancur. Nah, jadi itulah istilahnya namanya kalau bahasa ilmiahnya itu ini adalah naskah. Naskah kalau bahasa keren itu manuskrip. Nah, manuskrip itu artinya naskah tulisan tangan asli, masih berupa catatan tulisan tangan. Nah, jadi kalau masih tulisan tangan itu namanya manuskrip atau naskah. Yang usianya, kalau di dalam KBIH itu kamus besar KBI, kamus besar bahasa Indonesia, ya itu paling tidak usianya itu minimal yang dikatakan naskah itu umur 50 tahun. 50 tahun minimal. Minimal. Nah, ada yang lebih lagi. Nah, itu kalau sudah minimal umur 50 tahun itu sudah termasuk kategori naskah atau manuskrip. Nah, ini kira-kira umur berapa? Nah, ini ada umurnya sudah 2 abad ada 250 tahun, bahkan ada umurnya 300 tahun. 300 tahun? Iya. Nah, pemirsa, yang di depan Ustadz Andi ini itulah 2,5 umurnya. Ada 300 tahun. Wow. Itu kira-kira kan 2025 berarti 1900-an ya, 800-an ya. Atau 1700-an ya. Oh, luar biasa. Tapi ini Ustaz, isinya nih tulisannya Arab gak lo masih? Ya, nah jadi jadi kalau wong tua tuh kita bingin dulu, mereka itu bisa dikatakan buta huruf. Nah, buta huruf. Kenapa buta huruf? Karena buta huruf tidak baca maco Latin. Ejak Latin tidak baca. Wong buta tua kita bingin dulu. Yai zaman nyai kita dulu. Nah, tapi mereka itu baca maco tulisan Arab Melayu. Baca galau tulisan Arab tapi bahasanya bahasa Melayu. Nah, jadi segala catatan salah banget. Baik itu nak belanja, catatan apa, takut catatan utang lagi ada misalnya. Ditulis makin bahasa Arab Melayu ini. Nah itu. Nah apalagi masalah tentang agama. Nah jadi di naskah ini sangat menyimpan. Nah itu menyimpan catatan-catatan yang penting, terutama dari segi sejarah. Nah kalau kita
nak mempelajari tentang sejarah Palembang misalnya, sejarah Kesultanan Palembang dan sebagainya. Nah, harus kita berhadapan dengan Setua ini. Karena isi daripada naskah ini adalah menceritakan tentang sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Itu perlu ditranslate ada. Nah, itu makanya nanti sebagai bentuk kepedulian kita merawat tadi, merawat naskah itu dalam bentuk baik itu dalam bentuk fisik, juga dalam bentuk isinya. Kita rawat. Jadi kita translate ke dalam bahasa Latin sehingga diharapkan dengan adanya terjemahan itu untuk bisa dibaca oleh masyarakat luas, terutama generasi muda. Ini orang muda ini dapat baca lagi, cek macam Setua ini nih. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi yang digawe ke sekarang ini adalah mentranslate-nya, kemudian isinya juga kayak tentang sejarah, kita kaji ya. Tentang sejarah, tentang kehidupan, tentang apa lagi isinya kata tentang pengobatan. Pengobatan ada juga. juga. Pengobatan herbal. Nah, apalagi yang diceritakan di situ di kitab-kitab dulu. Ustaz ini nyimpan berapa banyak sudah? Koleksi nih. Kebenaran di Ompok Kulo Tiku, nyimpen Setua ini yang namanya naskah ini ada 150-an. 150-an. Yo, ditaruh di gobok. Yo, ditaruh di rawat lah, taruh di gobok. Gobok kacau lah itu. Yo, karena kalau gobok kayu itu takut makan kayak, cek. Macam kayak. Yo, nah jadi kalau nyimpen itu yang harus yang memang aman dari rayap dan sebagainya. Makanya disimpan di gobok yang kacau tadi. Nah, setiap waktu atau setiap hari kita periksa ini untuk merawat tadi, merawat naskah tadi. Kita bersih kita lihat kondisinya kan. Nah, kemudian juga yang penting kita adukan digitalisasi. Sudah mulai ke situ atau sudah jalan? Sudah jalan gitu. Jadi kita untuk menyelamatkan naskah ini perlu kita digitalisasi. Jadi digitalisasi itu kita baru alih aksarakan. Ya, artinya bukan disimpan di gobok baik. Harus dimulai di ditranslate, diterjemahkan, kemudian dipindah ke dalam digital. Saya udah ngawat nih, apa tunjuk apa bagus tuh si gobok tuh atau apa ada teknik tertentu biar ini kan. Nah, pemirsa juga lah dewek ini bela ngomong tuh sampun ya lah lepas gitu. Artinya mungkin lah dimakan usia. Karena tuh tadi ini dibuat ini dari deh kertas apa zaman dulu tuh? Kalau dulu kertas hewan biasanya kulit. Iya, jadi ini bukan aku yang ngoyaknya, mohon maaf lepas deh ecul gue. Nah, jadi kalau megangin terasa yang beda sampulnya dan isinya pun tapi dalamnya masih bagusnya nih. Nah, ini kertas apa nih? Apa nama dibuat secara kertas Eropa itu. Kertas Eropa. Jangan Pak ngomong, mohon maaf ya. Nah, kalau dari sini ada perawatan khusus untuk biar tetap jangan rusak. Ya selama ini kan kita secara tradisional baik. Secara tradisional kita pertama njuk kapur bagus obat genget kalau bahasa kitanya obat genget. Kita bersihkan dari debu-debu atau dari jamur ya. Kalau berjamur itu bisa merusak juga itu. Makanya kita cek kondisinya itu. Nah, tadi 170. Ya, sekitar itu lebih kurang. Iya, tapi saya banyak lebih ya. Daripada kurang. Kira-kira dulu Ustadz Andi ini dapat dari mana nih? Ini nih ceritanya. Ya. Ini nih dapat dari peninggalan Yai Bingen dulu. Sebab kita nih kan rumah kita nih kan di tempat di lingkungan keraton zaman dulu kan. Seputaran Masjid Agung kan. Masjid Elir, dekat dengan keraton. Nah, jadi pusat pemerintahan kan. Nah, dulu dengan adanya Masjid Agung itu melahirkan banyak ulama-ulama besar zaman itu seperti Syekh Abdul Somad Al-Palembani kan. Nah, beliau ini mengarang kitab, mengarang kitab agama. Nah, zaman dulu belum ada mesin cetak, belum ada fotokopi, apalagi yang scan itu belum ada, tange itu masih. Nah, jadi zaman itu kalau kita nak menggandakan disalin lagi, ditulis ulang lagi. Jadi dapat berapa eksemplar itu. Di sana itulah dikenal dengan manuskrip atau naskah tadi, disalin
lagi. Jadi sama mana dulu tuh Quran ya. Quran itu ditulis ulang ya. Tapi untuk memperbanyaknya itu. Diperbanyaknya sampai sekarang. Kalau sekarang udah cetak. Ya. Sama tulisan ya ditulis oleh semuanya yang sama cak ini. Jadi wong zaman bingen dulu. Ustadz, kiai-kiai. Zaman dulu tuh segala dituangkan dalam bentuk tulisan. Iya, benar. Ya? Iya. Artinya dia ninggal ke apapun ceritanya, apapun sejarah, apapun apa yang perlu dituangkan termasuk pengobatan dalam bentuk tulisan. Artinya zaman bingen itu wong-wong lama itu, kiai dan sebagainya, tertib administrasi. Iya. Kalau bahasa sekarang ini. Jadi kalau nak cerita mak ini ninggal ke kenangan bisa lupa, bisa ada bumbunya. Tapi kalau tulisan, inilah bukti otentiknya, bisa. Wah, umur 300 tahun dengan segala isinya luar biasa. Dan alhamdulillah Ustadz Andi ini masih melihara. Jadi dalam tanda kutip melihara ini bukan fisik baik, melihara dalam isi Quran semuanya dan sebagainya. Nah sekarang kedudukannya sebagai kepala lab tadi ya, kepala lab. Di situ apa dituangkan di situ dengan kaitan dengan ini? Nah, karena ini adalah sebagai sejarah ya, distingsi Melayu lah gitu ya. Kalau di UIN itu ada distingsinya tuh Melayu, Islam Melayu ya. Nah, di sini di lab ini kita selain untuk menyelamatkan naskah itu juga dikaji. Jadi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya baik itu S2, S3, nah itu kan mengadakan penelitian itu paling tidak banyak juga mengangkat tentang masalah naskah ini, baik dari segi ajarannya, ulamanya. Nah itu kan di samping agama tadi dari bermacam disiplin ilmu itu ada tafsirnya misalnya, ada ilmu hadisnya, ada tasawuf, ada fikihnya, ilmu fikih kalau bahasa gitu. Nah itu dikaji sehingga melahirkan banyak disertasi atau tesis disertasi. Jadi banyak melahirkan doktor sudah di lab itu. Termasuk Ustaz Andi calon doktor kan? Amin. Insya Allah tak lama lagi beliau ini doktor juga ya. Amin. Jadi ngurus ini juga. S2 kemarin magisternya. Ini juga. Menggeluti ini juga deh penelitiannya ya. Artinya di UIN ini banyak yang mengkaji naskah kuno ini untuk menjadi pembelajaran untuk jadi mata kuliah. Ada di fakultas apa ini? Ada kalau di fakultas itu ada peradaban Islam. Peradaban Islam itu bisa mengaji naskah ini, itu namanya ilmu mata kuliah filologi. Ya, yang mempelajari masalah seluk-beluk ini. Iya, naskah ini. Pengajarnya banyak doktor apa banyak profesor? Ada doktor, profesor. Dan itu keilmuannya luar biasa itu kalau nak nggarap filologi. Nah, kaitan dengan ini juga, Ustaz Andi ini kan ngomong 170, sudah isinya juga banyak, bervariasi dari sejarah, dari kehidupan, dari pengobatan lain sebagainya. Nah, ini nih ada juga disimpan dia tuh di lab kita di sana di UIN situ, ya, atau masih kita secara mandiri anunya? Tidak, sebagian ada kita letakkan di lab, ya. Ada juga di rumah. Nah, di lab itu kan ya memang keperluan untuk akademisi kan. Ya, jadi banyak penelitian mahasiswa itu dari situ. Ya. Nah, kita nih alhamdulillah cek ini nih tinggal kogetannya baik kita sebenarnya. Sebab zaman dulu, zaman Kesultanan Palembang itu banyak sekali naskah-naskah ini dari ulama-ulama peninggalan ini. Nah, sejak kita dijajah, di Belanda pada saat itu kan, sehingga banyak dijarah cek. Limbeknya oleh orang Belanda, orang Inggris sana, sehingga gawat angkut di tempat dia sana, negara dia sana. Nah, ini kita tinggal alhamdulillah masih ada yang terdapat diselamatkan oleh para ulama, para kiai-kiai, para pangeran priai dan sebagainya. Nah, ini kita masih baca, kita nyingok naskah ini. Dan pemirsa alhamdulillah Ustadz Kemas Haji Andi Saripudin MAG ini cucung dari Kiai Besar Lembang, ya, Kiai Umar ya. Iya, masih tangguh juga di 19. Iya, jadi kewang main. Jadi beliau kewang main. Tapi luar biasa karena dia cucung Kiai Besar. Dulu kalau salah satu Kiai Besar di Palembang ya Kiai Umar ya itu ya. Di samping kiai-kiai yang lainnya ya, dan itu banyak dorong ke ilmu dengan kiai-kiai di bawahnya atau ustadz-ustadz yang berguru dengan beliau itu banyak turun ya seperti itu. Dan ini bisa digelar, dan beliau ini anak kiai juga anak kiai Palembang.
Nah, tadi lah ngomong ada disentak ke Belanda. Mm-mm. Artinya naskah kuno disentak ke Belanda, digawaknya berlari ke Belanda dan sebagainya. Sekarang kalau aku jingok, banyak juga yang kalau datang ke rumah itu dari luar negeri, dari mana bayang yang datang ke rumah itu untuk pengen tahu soal naskah kuno ini. Nah, itu iya. Itu kan artinya mempunyai daya tarik ya. Daya pikat sendiri tentang naskah ini. Bagi orang-orang yang orang asing atau orang dunia lah melihatnya bahwa ini adalah benda yang hidup ini, bukannya mati ini. Sebab di dalam ini ada peradaban. Kita kan tahunya sejarah Palembang kan dari masa lalu kan. Iya, betul. Masa lalu tersimpan di dalam ini. Jadi kalau kita nak mempelajari tentang sejarah Palembang dan sebagainya, harus kita berhadapan dengan naskah ini. Betul. Sebab di dalam naskah inilah terekam semua ya peristiwa masa lalu. Contohnya saja misalnya ada peristiwa perang Palembang. Perang Palembang. Perang Menteng itu mungkin kita nyebutnya. Itu tahun 1819. 1819. Nah, betapa dahsyatnya peperangan itu pada waktu itu terekam di dalam syair perang Palembang ini. Ini syair yang dimenangkan oleh Sultan pada waktu itu, Kesultanan Palembang. Nah, itu di sini kita seolah kita menyelami masa lalu, mengikuti zaman itu karena saking detailnya dia menceritakan dalam syair ini, syair perang Selang Palembang ini. Nah, ini terdapat di manuskrip atau naskah. Nah, makanya dari luar itu dia pengen melihat dan mengkaji kearifan lokal yang ada di Palembang ini. Nah, jadi dari mana Bay datang tadi? Banyak dari Malaysia, dari Jepang, ada dari Belanda. Itu. Pokoknya Asia Tenggara sudah lah ya. Iya. Nah, kita anggaplah pasti datang lah itu ya. Nah, tapi mereka rata-rata komentarnya apa setelah nyingoknya? Dia pertama dia mencari bandingan juga mungkin di di museum ini ada juga karena naskah-naskah kita juga banyak di museum Belanda, Leiden misalnya. Ada juga di Inggris. Di Inggris juga ada. Cuma sebab Kesultanan Palembang itu pernah juga dijajah oleh Inggris kan. Nah, jadi jarang zaman Raffles kan. Raffles di Bengkulu ya. Di bawahnya. Nah, beliau juga mencari untuk ilmu pengetahuan tadi kan, mencari naskah-naskah yang tidak katik di sana. Adanya di sini. Nah, kan mereka itu tidak segan-segan mereka untuk datang dan meneliti naskah-naskah yang ada di kita ini. Jadi mereka tuh bandingan ya. Iya. Bandingan kalau mereka di tempat dia ada. Mendadak dia pengen tahu. Ada tak follow up dari dia datang tuh misalnya suatu waktu bercerita bahwa hasil dia kunjungan ke Palembang sudah nemu Ustaz Andi nyingok naskah kuno ini ternyata hasilnya kesimpulannya bla 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 bla. Ada komunikasi setelah itu untuk feedback kita bahwa ini rupanya bermanfaat bagi dunia ya. Iya. Mana gitu? Nah, jadi hasil dari kunjungan atau penelitian mereka itu, terutama yang dari Jepang itu, dia menerbitkan buku katalog. Katalog naskah Palembang. Itu lebih ke Jepang di Tokyo. Hebat. Nah, jadi naskah-naskah kita Palembang itu sudah diinventarisasi melalui bentuk buku katalog tadi. Nah, kalau untuk di Malaysia, saya diundang di Malaysia itu. Diundang? Iya. Ke mana? Untuk di Kuala Lumpur. Ya? Untuk mengisi acara semacam seminar ya. Tentang ilmu pengobatan tradisional berbasis naskah ini. Bagus ya. Diundangnya. Nah, jadi ada semacam tidak cukup sampai di situ baik. Lain kan wong kita ngomong gue sudah habis. Sudah cerita lagi. Lewat. Nah, kalau tapi mau ada follow up-nya. Dibahas tentang isinya dan sebagainya, terutama tentang pengobatan itu, pengobatan alternatif. Karena ini kan sifatnya kan herbal kan. Nah, makanya obat kimia kita sekarang ini jangan ini juga bersumber dari mohon maaf ya, mungkin dari Quran juga ada masalah pengobatan jampi-jampiannya pula misalnya kan ada bacaan baca putih sama tapi kalau kiai yang baca bismillah bacaannya insyaallah jadi obat amal baca putih kita minum liwat baik. Nah, artinya bahwa sekarang itu yang sudah dituang ke kita sebagai wong umum nak napetnya mana nak belajar pengobatan tadi yang sudah dituangkan dan ditranslate tadi mana cerita. Ya makanya itulah gunanya
adanya lab tadi. Lab itu bisa kita mengkaji, meneliti, kan, mentelaah dan menerbitkan. Jadi yang sudah kita kita alih aksarakan, kita terbitkan jadi buku. Nah, sekarang terbitnya ke mana? Nah, itu Sekarang sekarang siapa tahu pemirsa Iya. pengen tahu mana caranya. itu diterbitkan oleh UIN. Win, oke. Ya, oleh UIN itu ada beberapa sudah yang kita kaji ya. Nah, di UIN di Pasca Sarjana itu juga ada kajian rebuan namanya. Untuk menunjang tadi. Kajian rebuan setiap hari Rebu. Rebuan. Nah, itu mengkaji naskah ini. Oh. Dikaji melalui diskusi ya. Nah, itu banyak yang ikut serta. Nah, sehingga dari hasil diskusi kemudian kita terjemahkan, kita ketik jadi buku, kita terbitkan. Itu dari UIN. Nah, apa sudah ada di pasar? Atau Itu- dalam bentuk digital, digital, e-book apa? Ya itu terbit di kalangan sendiri, terbit oleh UIN. Kalau kami pengen dapat, mana caranya? Nah, itu coba baik cek datang ke Ya, ke UIN ya. Ya. Karena ini kan terbatas kan. Ya. Kadang Ya, dibagikan. karena kenapa ya? Dari sini jujur baik dengan translate-nya aku baca belajar. Tapi memakai bahasa ini jujur masih agak agak muyeng dikit. Artinya kalau sudah dialih aksaranya, Aksara, pacaklah ya kakek kalau nak pengen dapat bukunya, baik untuk diri dewek maupun untuk pribadi untuk keluarga ataupun untuk instansi bisa lah ya. Nah itu yang jadi harapan kami supaya tidak hanya sekedar jadi untuk kajian akademisi baik, tapi untuk manfaat juga masyarakat luas ya. Nah ini luar biasa nih materi yang kita bahas ini kaitan dengan merawat naskah kuno ini. Kalau tidak dirawat bukan cuma fisiknya hancur tapi ilmu dan isinya juga lengket. Lengket. Nah kalau lengket tuh mau ngomong tuh katik kesan. Nah sementara ini keilmuan dikaji. Jadi dengan apa yang digeluti oleh Ustadz Andi ini yang sampai sekarang masih ada di sebagian rumahnya, kalau kita dengar dari data memang banyak yang bertijus datang ke rumahnya dari luar negeri ini memang untuk belajar, untuk membanding untuk nyari tahu lebih kaitan dengan naskah kuno. Ini kan baru cuma sebagian, jadi pemirsa kalau dibaca ini dengan jadi wong zaman dulu, mohon maaf ya, ini nampak rapi nian nulis aja. Rajin nulis Nah, jadi bagus dulu pakai mistar tidak ada pakai mistar, Tidak tapi pakai mistar. dia nulis rapi dan secara katik garis-garisnya nih. Iya. Yang zaman bingen tulisannya bagus. Ya, tidak katik yang cakar ayam cak zaman. Cakar ayam. Tulisan cakar ayam. Iya cakar ayam, termasuk tulisan anak cakar ayam. Mohon maaf. Nah, apapun ini adalah yang bermanfaat merawat naskah kuno. Ini tetap dilakukan rutin ya, untuk kita sama-sama merawat isinya. Ada isi-isi yang khusus mungkin nak disampaikan di buku ini yang penting dan untuk zaman kekinian, di samping sejarah, samping filosofi, samping pengobatan, ada yang memang Ada juga cek, misalnya itu pendidikan nih, pendidikan karakter misalnya. nah karakter building. Karakter anak Ya, misalnya, ya. atau juga kita pendidikan apa misalnya akhlak, ya, dan sebagainya. akhlak karimah. Iya. Nah itu ada semua di dalam naskah ini. Jadi kalau kita meneliti itu, makanya nanti lahirlah tesis atau disertasi tadi, ya, dikaji dari dalam naskah ini. Nah itu pacak diterapkan itu, masih relevan ya, gitu. Iya. Relevan tentang pendidikan karakter, misalnya tentang hubungan hak dan kewajiban suami istri, gender misalnya, skala gender, ada juga di dalam naskah ini. Masalah hukum-hukum Hukum-hukum Ada galau. lengkap. Catatan utang lagi ada. ya. Zaman ini Luar biasa. ada pernah peristiwa, ada kejadian. Dia kan diingatkan oleh nyai. Jangan kamu kucak-kucak catatan yang di pucuk pago itu. Oh, dia bungkus rapi-rapi, cek. Dicak sakralnya, dia buat cak jimat, taruh situ. Jangan boleh diganggu, jangan kamu buka-buka. Oh, itulah berapa 100 tahun itu. Nah, ada anak cucunya yang ngerti. Apa dia? Wah, ini pucuk naskah ini. Jadi kebenaran dia belajar naskah itu tentang filologi kan. Laju limbeknya. Bilang ke ya tadi limbeknya bukanya, cek. Kapan nih buka? Catatan utang kalau pokoknya. Saking itu. Nah, Ustaz Ali sejak kapan tertarik dengan naskah kuno? Karena cerita tadi orang tua lah meliharanya teh.
Sejak kapan tertariknya, penasarannya muncul? Kalau kulo tertarik ini sejak kuliah. Kuliah. Iya. Oh. Sejak kuliah itu di tahun 90 lah 90 ya. 90. Itu ada kita ini kan seangkatan. Iya, sama. Ada tersimpan di di rumah ibu. Yo, di rumah lama. Ada Rumah juga? ibu. Aduh. Oh, ada ibu. juga. Aku pernah nyengok di rack, lemari rack zaman Yo, dulu. gobok ya. Gobok rack itu ada susunan buku-buku. Pokoknya ada juga di situ. Ada di situ. Nyimpen di situ lah. Jadi di situ lah anak mulai tertarik. Kalau ada pula barangnya kan. Iya. Nah, akhirnya ada sesuai dengan kuliah kita tadi, ada mata kuliahnya, jadi nambah tertarik. Nah disitulah kulo untuk apa namanya bertekad ya untuk menyelamatkan ini hazanah perbendaharaan naskah kuno wong kita ingin dulu wong lamun. Jadi Ustadz Andi ini pemirsa, kalau nggak belajar baca buku ini dari pinggir jendela rumah ibu aku malah liwat awak masih maco. Itu zaman-zaman bingin dulu Nah, itu tesis kemarin apa sampai apa judulnya? Tentang naskah Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Oh ya. Itu Faidul Ihsani. Itu tentang manakib atau riwayat hidup Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang bersumber dari sumber lokal, naskah lokal. Sebab selama ini, riwayat hidup tentang Syekh Abdul Somad ini simpang siur. Oh. Karena ulama besar sampai Ya, ulama dunia. Iya. Kalau relatif sama Nah, relatif sama. Iya, relatif sama. Yang diajar oleh Syekh Abdul Somad itu salah satunya relatif sama. Relatif sama. Nah itu kan simpang siur, kelahirannya, tanggalnya, keturunan zuriat. Nah ternyata ada dalam kitab itu. Nah itulah yang kulo angkat itu. Ditemukan dalam itu. Dalam kitab itu siapa yang lahir di mana? Ternyata ada situ, lahir di Palembang. Tahunnya tahun 1950 Hijriah atau tahun 1737. Selama ini tidak tahu selama ini. Nah itu. Ada lewat buku. Dari naskah itu. Oh gitu ya. Nah itu kan kalau ngelebar dikit karena itu Syekh tadi, itu apa yang bisa didapat dalam tulisan itu dari situ, tulisan tesis itu? Ya, pertama ada temuan itu, temuannya itu kita bisa menetralisir atau kita bisa memperbaharui data yang lama tentang sejarah Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Kita kritisi. Nah, sebab yang lama tuh nggak carut lahir di sana lah tahun sekian, sehingga simpang siur. Simpang siur. Iya, jadi kita angkat melalui tesis tadi berdasarkan naskah ini dan ajaran-ajarannya. Misalnya kan zuriatnya. Nah, ajaran itu salah satu yang paling penting sampai sekarang masih kita amalkan, yaitu zikir rotib sama. Itu sudah menjadi tradisi gitu, sudah jadi adat orang Palembang. Kalau apa tujuannya? Habis nganten kan misalnya. Syukuran ya? Syukuran. Syukuran relatif sama. Selamatan. Selamatan ya. Mungkin di ujung, karena kita lah di ujung, ada yang nak disampaikan saya soal merawat naskah kuno ini, mungkin pemirsa juga dengan obrolan ini juga mikir, banyak ini nilai-nilai yang bisa dipetik dari naskah kuno ini, buku itu Bay. Kira-kira apa? Jadi kita ini kan banyak khazanah sebenarnya, khazanah pengetahuan sebenarnya, pembendaharaan khazanah karya ulama-ulama kita, para pendahulu kita, leluhur kita. Nah itu juga jangan tersentuh. Nah, sekarang kita berkesempatan diharapkan untuk dapat kita menggali apa yang ada ditinggalkan oleh warisan nenek moyang kita ini. Sebab ini adalah mendapat banyak ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, ada manfaatnya itu. Oke, baik, terima kasih Kemas Haji Andi Saripudin, Magister Agama. Ini beliau ini kepala Laboratorium Naskah Melayu Pasca Sarjana Win dari Kota Palembang ya. Jadi pemirsa, pacak kita tarik kesimpulan bahwa melalui naskah kuno ini harus dirawat bukan cuma fisiknya tapi isinya yang lebih penting, karena disinilah letak banyak yang perlu kita pelajari di era sekarang pun juga masih relevan, baik itu tentang kehidupan, tentang sejarah, kemudian dengan pengobatan, lain sebagainya. Sumber ilmu yang insya Allah akan membawa manfaat bagi kita, membawa keselamatan
dunia akhirat insyaallah ya dia. Iya. Jadi itu yang kita tinggal kalau nak pengen lebih tahu lebih jauh ke UIN. Nemui Ustadz Andi ini boleh nak bertanya aku nak ngancap ke sana, nak ku ancap dulu. Iya, ini bukunya kira-kira manfaat kita dapat kita beli kalau emang dijual. Kalau tidak beli minta cara kita. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya Cek Ridwan Rifai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.